Halo Sobat UMKM, selamat datang di Podcast People Discussion at Rumah BUMN Banjaran Soreang. Mentang-mentang fasilitator lama. Iya kan Ya. saya acaranya ini. Enggak. Udah di luar konteks. Saya hostnya di sini sekarang. Ya udah sok tuh, lempar. Oke, terima. Bismillah, halo Sobat UMKM. Selamat datang di Podcast People and Discussion at Rumah BUMN Banjaran Soreang. Tempat di mana UMKM bukan hanya cuma singkatan usaha mikro, kecil, dan menengah, tapi juga usaha mencari keuntungan maksimal. Cuan. Di sini kita akan ngobrol santai tapi bermakna. Kayak kopi saset tapi rasanya kayak kafe bintang 5. Asik. Dari cerita dapur produksi yang belepotan tepung sampai strategi marketing yang kadang lebih ribet dari mantan yang minta balikan. Ada lagi si mantan muncul lagi, ampun. Jadi siapin kopi kamu, rebahkan badan, tapi jangan rebahkan semangat jualanmu. Karena bareng Rumah BUMN Banjaran Soreang, kita bakal buktiin kalau UMKM itu bisa cuan, keren, dan ngontenable. Podcast, ngobrolnya ngalir, idenya banjir. Oke, kembali lagi dengan saya Helmi Febriansyah Ramdhani. Dan episode hari ini siap-siap karena topiknya bakal bikin kamu nostalgia. Khususnya untuk teman-teman yang telah tumbuh bareng bersama Rumah BUMN Banjaran Soreang sejak lama, yang dulu kita namanya Rumah BUMN Soreang. Dan hari ini kita kedatangan fasilitator yang setelah ratusan purnama akhirnya saya bisa bertemu dengan Bang Deski Purnama selaku fasilitator Rumah BUMN Banjaran Soreang 2019-2021. Oke, halo Bang Deski. Halo Mi, apa kabar? Oke. Damang? Alhamdulillah Mang, saya. Nah, Campur-campur jadi bahasa Sunda nggak apa-apa ini. nggak apa-apa. Sekarang sibuk apa Bang Deski? Sekarang sibuk apa ya? Pada awalnya saya dulu UMKM, jadi balik lagi jadi UMKM lagi nih. Oh, Gitu. Cuman mungkin dengan tingkatan yang sedikit berbeda. Kayak gitu sih. Sekarang main di apa Bang? Tetap main di kuliner. Tetap main di kuliner. Katanya waktu itu mau jualan hijab katanya. Jangan dibongkar di sini, itu mah dapur nih. jangan di sini nih. Oh, gitu. Jadi sekarang di mana? Ini jualan. Sekarang itu saya posisinya di Magelang, di Jawa Tengah. Karena kan dulu setelah dari Soreang. Oh iya, benar, yang tadi namanya dulu bukan RB Soreang. Dulu namanya RKB, Rumah Kreatif BUMN Soreang. Oh, gitu. Iya benar. Kan ada perubahan nama di tahun 2000 berapa ya? 2020 kayaknya pas Covid. Jadi kita berubah transformasi jadi Rumah BUMN Soreang. Kayak gitu. Benar. Balik lagi. Sekarang itu jualannya makanan sih tetap. Sekarang saya di Magelang karena dulu tugas terakhir itu di Rumah BUMN Kutoarjo. Yang sekarang ada Mbak Asri sama Mbak Febri. Halo. Terus nonton ya, Kutoarjo nonton ya. Terus di note saya belum pernah diundang ke sana ya buat take podcast. Enggak bercanda ya. Kayak gitu. Terus ya udah akhirnya saya menetap di sana sekarang sampai saat ini. Gitu nih. Dulu sempat ke Bandung, pindah ke Bandung buat kerja di agensi digital. Sekarang balik lagi jadi UMKM. Gitu nih. Pada akhirnya kita lulus dari RB itu harus jadi UMKM. Jangan seperti Lilin ya Bang ya. Seperti Lilinnya gimana? Nggak juga sih sebenarnya. Kalau RB mah sebenarnya kan benar-benar kalau dulu ya zaman orang lah ya. Zaman orang kayak semuanya tuh diajarin. Jadi banyak juga sih yang akhirnya larinya ke media, larinya ke agensi. Ada juga kayak partner gua dulu si Teh Dea. Dia itu kembali lagi ke agensi, ke perfilman kayak gitu. Karena dulu juga sempat di RB ada kontribusinya lah untuk bikin sesuatu, bikin karya gitu. Karena dulu RB bener-bener exploring parah banget sih, kemana-mana gitu. Selain digitalnya ya akhirnya orang juga kan akhirnya belajar buat buat belajar digital advertising kayak gitu. Jadi ya
main di sosial media advertising gitu loh Mi. Oh. Jadi bisa nih kalau nge-ads ke abang. Oh bisa banget. Bisa Boncos banget. gak? Boncos gak? Jangan dong. Oh, jangan ya. Udah beberapa untung kok banyak. Tapi lumayan, maksudnya bisa diatur. Oke. Gitu. Karena ini podcast, berarti gue bakal ngasih beberapa pertanyaan nih bang. Boleh. Oke. Asal Yang lompatan. pertama, menurut abang, apa esensi abang selama jadi fasilitator di rumah BUMN khususnya? Karena memang udah melalang melintang dari Soreang ke Kutoarjo. Jadi kita sebagai fasilitator itu belajar UMKM bareng, dengan UMKM bareng jadi jembatan, atau mungkin lebih ke jadi problem solver dengan sabar yang tingkat dewa. Nah menurut abang gimana? Gimana ya? Waktu orang masuk sini itu perjalanannya memang baru mau masuk ke COVID. Jadi gaya untuk berjualannya kan lagi ada transformasi tuh. Transisi ya, lagi ada transisi kan. Betul. Terus dipaksa online ya? Bener, kayak dipaksa online itu semuanya harus bisa online. Tapi sebelum itu orang juga pernah handle untuk sebelum masa itu gitu. Di masa itu sebenarnya kayak ya berjalan normal aja tuh udah laku. Iya ya. Sedangkan di tahun 2020 itu tuh harus ada effort lebih buat bisa laku aja harus ada effort lebih gitu. Karena mungkin ketika COVID strict ya, nggak bisa kemana-mana. Betul, nggak bisa kemana-mana, kitanya juga nggak bisa ketemu orang. Betul. Kayak gitu kan. Nah itu tuh kayak, kalau yang ditanya tadi harus sabar tingkat dewa, harus sabar banget ya ngajarin teman-teman UMKM tuh rata-rata kan ibu-ibu bapak-bapak itu tuh bener-bener yang kayak Bu anaknya ada nggak nih yang bisa bantuin sampai kayak gitu sih. Pertanyaan yang paling pertama yang sering orang tanyain ke bapak ibu UMKM, ada nggak yang bisa bantuin? Oh pada akhirnya tetap teman-teman fasilitator orang Dea dan teman-teman yang lain akhirnya juga harus ngebantu, harus hands on, harus bener-bener pegang gadgetnya mereka untuk ngebantuin ini Bu, gini loh caranya gitu. Karena mungkin beratnya itu dulu masa transisi ya. Berat banget. Dipaksa buat online gitu kan. Sedangkan mungkin secara literasi belum semantap sekarang. Betul. Jauh lah. Pada masa itu juga toolsnya masih sedikit. Yang pada akhirnya sebenarnya dulu Telkom punya beberapa solusi ya. Kayak gitu lah. Punya beberapa aplikasi-aplikasi yang buat orang membantu sih. Aplikasi kasir digital lah intinya Mas. Kayak gitu itu lumayan sangat membantu. Dulu itu mereka. Apa Bonum. Berubah jadi Sultan gitu kan. Sekarang apa namanya? Indibis. Oke. Gitu kan. Nah, Indibis ya. Mudah-mudahan lebih sempurna ya. Itu aja sih. Kalau dulu sih belum sempurna banget tapi sudah sangat membantu lah. Kayak gitu. Ya. Itu nih. Dulu waktu pertama kali turun ke lapangan nih Bang, ekspektasi ente ketika ketemu UMKM itu kayak apa? Dan pas ketemu aslinya, apakah masih sesuai ekspektasi atau malah plot twist gitu kan? Banyak sih nih yang plot twist. Campelem aja ya plot twist. Banyak banget. Pas kita masuk ke dalam kayak harapannya aja, yuk kita ngajar pakai satu materi semuanya ngerti. Nggak ada yang kayak gitu, terlalu indah gitu. Terlalu bagus. Jadi yang benar-benar ya kenyataan di konsep dan di lapangan itu jauh pisan. Jadi bisa dibilang kayak fasilitator pada saat itu harus benar-benar menyesuaikan lapangan kayak gimana. Gitu sih. Jadi kayak pas udah datang kita udah happy nih misalkan, oh ini si bapak ini bikin batik, wah berarti bisa lihat nih dari produksi sampai jualan udah end to end ada di situ di satu tempat, wah enak banget gitu. Ternyata enggak, oh ini batiknya ngambil dari sini Kang, dari sini, oh tapi di situ kita banyak belajar. Ternyata proses bisnis itu tidak selalu harus membuat sesuatu sampai jadi terus dijual, tapi ada juga yang kayak ya udah aja biar orang lain yang produksi
kita cuma jual aja. Kalau orang membaginya jadi 3 sisi, jadi kalau orang ngebaginya jadi 3 kategori. Pebisnis Gimana itu aja tuh? jadi 3 kategori. Gimana aja? Ada orang depan, orang belakang, orang tengah, sama orang belakang. Nah, maksudnya gimana Bang Messi? Orang depan tuh marketing dan lain-lain. Banyak di antara pedagang-pedagang itu sebenarnya semuanya orang depan mie. Jadi kayak cuman ngejualin aja barang mah dia nggak usah mikirin. Supply mah dari orang lain. Kan kadang-kadang ada tuh yang benar-benar yang idealis banget. Terus orang harus bikin dari awal. Kalau bisa dari kapas sampai jadi kain, habis itu dijahit. Ya maksudnya seperti itu ada. Dia nahan kualitas produknya sampai seperti itu ada. Cuman orang selalu ngebaginya jadi 3. Orang-orang ini spesialisasinya di mana? Depan, tengah, atau belakang. Tengah ini dia nggak punya barang, dia nggak bisa jual langsung ke customer, tapi dia bisa connect antara si orang belakang sama orang depan. Middleman yang ke belakang. Neangan pakai bahasa Sunda. Kita neangan barang bisa, nyari orang yang mau ngejualin lagi bisa. Jadi di si perantara ini tuh penting banget. Nah ini yang paling jarang tuh si orang tengah. Susah ya? Susah. Karena nggak semua orang punya semua informasi, intinya mah itu. Intinya link ya? Link, betul. Kalau dia linknya bagus, link up-nya bagus, enak bisa. Jadi pada akhirnya kita ya yang dapat ilmu dari UMKM ya? Betul. Sharing lah ya? Akhirnya dari pengalaman mereka kita tarik. Gitu. Ya justru itu sama. Saya juga banyak belajar Bang kalau dari UMKM itu, gitu kan. Cuman karena setelah belajar banyak dari UMKM, ketemu UKM A, B, C, D sampai Z, justru malah gue yang takut buat usaha. Pak Abang udah usaha nih, nah gue belum. Kapan ya kira-kira idealnya? Kalau ditanya kapan idealnya, ya nggak ada waktu ideal ya. Dan kondisi juga nggak akan pernah ideal nih. Iya benar. Gitu. Kadang-kadang kita ngumpulin modal lah ya, katakanlah berapa puluh juta gitu, buat gue mau mulai nih gitu. Ya udah harus ada segini dulu. Pas udah ada segitu, antara nggak cukup atau berlebihan atau barang yang mau kita jual nggak ada. Itu selalu ada kayak gitu. Pasti selalu akan ada bottleneck ya Bang ya. Betul. Masih ada bottleneck, pasti ada kendala. Gitu yang namanya usaha sama aja kayak gimana kerja juga kan pasti sama aja ada kendalanya. Iya, benar. Target mah sama target pengennya lurus, padahal mah nggak jalannya belok. Gitu. Terus tadi yang orang belakang ya udah orang produksi. Nah, dulu itu target gua di RB itu jadi middleman sebenarnya. Pengennya sih. Jadi ngebantu teman-teman pedagang dan pengusaha itu untuk dapat apa yang mereka butuhkan. Karena sumber informasinya itu di RB sebenarnya. Kan kita compile database dan lain-lain seperti itu. Harusnya begitu orang datang, Kang, aduh, saya butuh ini sih. Bentar, ada lagi nih orangnya yang bisa ngebantuin. Tadinya tujuannya gitu nih. RB Soreang teh. Specifically ya, Soreang. Itu pengennya gitu. Cuman kendalanya apa? Kendalanya kendalanya dulu gini. Kendalanya dulu kita nggak terlalu banyak yang benar-benar bisa memenuhi kapasitas si orang depan. Butuhnya, Kang, saya butuh 1.000 sehari. Wah, kapasitas ini 10.000 kan kegedean ya Mi ya. Cari yang lebih kecil. Kayak gitu tuh susah. Dan pada akhirnya kita capek sendiri. Betul. Gitu, akhirnya karena nggak semua orang punya link ya. Betul. Kembali lagi. Benar. Dan begitu di link up juga belum tentu di kontak itu yang jadi kadang-kadang aduh Kang nggak enak gini nggak usah sebenarnya emang. Kalau dari mentor saya emang ngajarin gini, kalau kamu jadi pengusaha masih nggak enakan, pulang tidur aja. Ngapain jadi pengusaha nggak enakan gitu. Kan banyak kegagalan gara-gara nggak bisa nagih gitu kan. Pasti adalah cerita di RB yang kayak gitu. Benar. Terus ada kegagalan yang
nggak bisa ngatur duit. Nah itu mah paling common lah, itu mah paling jelas. Jadi mental itu bukan berbicara kita tentang bertumbuk, tapi masalah nggak enakan pun sama Itu bodoh amat. bodoh amat. Nah itu teh harus ditanamkan dalam dirinya si UMKM kayak gitu. Keras sekali. Biasa anak jalanan. Oke, abang pasti mungkin sering lihat nih ya UMKM yang jatuh bangun atau malah ya gitu kan. Abang waktu itu jadi fasilitator dalam masa transisi ya, jelas pasti banyak yang jatuh. Tapi ketika abang juga masih jadi fasilitator ketika UMKM mulai bangkit juga di 2000 kuartal di 2022 gitu mungkin kan ya. Abang masih jadi fasilitator walaupun di tempat yang berbeda. Nah menurutmu mungkin apa kunci mereka bisa tetap berdiri meski kadang cuannya belum balik modal, belum BEP nih tapi masih bisa gitu kan. Nah gimana tuh kira-kira? Bisa dijawab gini sih, yang paling pertama dan yang paling penting sebenarnya basic buat bertahan hidup sih. Kayak kepepet. Kalau di bukunya Mas Jaya mah ada The Power of Kepepet teh, benar-benar harus ada dorongan buat kepepet. Ketika semuanya bangkrut, ngerasa bangkrut, gimana caranya buat beli susu anak, gimana caranya buat beli beras. Nah, itu kepepet yang paling utama kan sebenarnya. Nah itu teh bikin mereka jadi lebih survive. Kalau yang gede-gede mah beda lagi ya urusannya. Maksudnya kalau yang tengah-tengah nih, tengah-tengah udah omset berapa puluh M gitu, itu mah pasti kayak gimana karyawan gue bisa hidup, gimana caranya buat ini jadi lebih sustain, lebih jalan lagi, gimana caranya, pasti lebih gitu. Tapi kalau di apa ya, di marketnya RB kan kayaknya posisinya yang masih bertahan hidup lah ya. Iya. Nah, masih bertahan hidup, gimana caranya hidup pakai usaha yang ini. Akhirnya kepepet. Emang belum cuan misalkan belum cuan. Cuman mereka tuh punya keyakinan kayak gini sih. Banyak lah di Kutoarjo. Waktu di Kutoarjo mereka bilang gini, saya tetap produksi walaupun 10 biji. Yang penting anak saya bisa sekolah. Coba gimana rasanya kalau lu dicurhatin ya sama UMKM kayak gitu. Dan itu tahun 2020 hampir setiap hari dan setiap jam. Kang ini gimana, Kang ini gimana. Gimana caranya buat bisa masarin ini. Mereka punya harapan sama kita karena apa? Karena kita bawa nama company, ya kan? Bawa nama Telkom. Ayo Kang, diborong Kang, biar saya bisa gini. Tiap hari nih, bayangin kayak gimana. Gitu. Itu teh pengalaman yang buat orang teh lumayan sih. Lumayan bikin nangis lah waktu itu. Iya, pastilah. Walaupun sekarang mungkin udah bergeser ya, jauh, gitu. Mungkin udah jauh lebih baik. Jauh. Kalau sekarang mah mungkin lebih gimana growth ya. Nah, gimana caranya lebih bertumbuh, gitu. Gitu sih. Jangan sedih gitu. Nah, mungkin kalau berbicara UMKM ya, pasti karena ini podcast kita dari UMKM untuk UMKM, karena kan abang udah jadi UMKM nih ceritanya. Tapi kita dari perspektif fasilitator dulu. Nah mungkin dari semua UMKM yang pernah abang dampingi, ada nggak UMKM yang paling berkesan, entah karena perjuangannya, keunikannya, atau karena mungkin sering ngasih sampel gratis deh? Biasanya kalau sampel gratis teh emang berjalan begitu saja ya. Jadi setiap acara tiba-tiba dibawain satu goodie bag gede gitu nih, isinya produknya dia semua. Makanya gede gimana coba ini badan. Ya kayak gitu. Kayak kadang-kadang kan ya mungkin intinya mereka merasa berterima kasih ya kali ya, mungkin ya, nggak tahu ya, atau bersyukur lah dibantuin sama kita, walaupun bantuan kita kadang-kadang cuma segitu. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Cuman ya tetap mereka mungkin ada rasa syukur di situ lah, kayak gitu.
makanya ngasih banyak bisa. Kadang juga sampel teh sampai penuh di mana di kantor kan nih kayak gini kan banyak di display semua banyak banget sampai kita sendiri tuh udah aduh banyak pisan mau bagi-bagi akhirnya dibagi-bagi intinya tetap gitu. Kalau yang berkesan kalau di Soreang yang paling berkesan nggak paling berkesan yang berkesan ada dua. Pertama dulu yang waktu tamu di sini pernah Kang Dinda itu uh, kita lihat dari belum punya warung tempat nongkrong nih bener-bener cuman roster sampai sekarang balik lagi ya jadi roster. mohon Kang Dinda halo apa kabar nah gitu ya sekarang diperkecil lagi dia jualannya gitu kan fokus ke apa Rosbin lah produk ya. Dulu kan sempat buka kedai juga gitu kan mungkin karena dinamikan pergeseran efektifnya mungkin kayak gini. Ya kan pasti kalau UMKM ada perubahan bentuk atau perubahan konsep itu mah udah pastilah ya maksudnya kayak hampir pasti atau memang growth berkembang ya beda lagi itu mah urusan kayak gitu. Sama Teh Nita Swarga Tea dulu teh telang ya. Iya. Dulu kita bantu sampai mau proses ekspor kalau nggak salah. Walaupun kita bantunya sih tetap di kemasannya atau di apa gitu. Dia teh suka ekspor ke, aduh lupa namanya kepulauan apa ya? Lupa pokoknya itu. Dia tuh sering ekspor ke sana. Karena permintaan bunga telangnya tinggi. Gitu. Dulu linknya dari kita, dari RB. Habis itu karena memang UMKM-nya proaktif, di sini mungkin perlu digarisbawahi buat teman-teman UMKM semuanya. Yang penting proaktif. Praktiknya praktif gimana tuh? Proaktifnya dia kejar. Kita cuman kasih kontak, gitu. Terus ya minta request buat bilang dari RB biar lebih mudah. Dia kejar. Berapa bulan kemudian ya, sebulan atau 2 bulan kemudian kontak gue. Kang, barang udah nyampe di sana. Wah, itu mah senang bisa bunga di sana. Berarti kita cuman oper gitu kan? Kadang memang lengkap buat ketemu di meeting atau di apa, set masukin kayak gitu. Kita kasih program gimana, cuman UKM-nya itu yang tadi 2 itu aktif ya Bang? Tetap harus proaktif. Tetap harus aktif banget buat ngejar, buat apa ya namanya usaha ya Mi. Ya namanya UMKM usaha. Kan usaha mikro, kecil dan menengah. Iya, usahanya dulu yang digarisbawahi. Mereka pengusaha, kita cuma fasilitator, gitu kan. Fasilitator kan hanya memfasilitasi, benar. Nah, itu benar. Bukan jadi kita yang jualan, beda. Itu. Nah, Hasan nyindiran. Punten sindir, Oke. Mungkin berarti Abang total berapa tahun nih jadi fasilitator? 2 tahun sekian bulan lah, nggak sampai 3, hampir 3. Enggak, kalau sama Kutuarjo? Iya, hampir 3. Hampir 3 ya? Di sini 2019 sampai 2021, habis itu Kutuarjo sampai 2022. Nah, mungkin selama 2 sampai 3 tahun tersebut mungkin ada pelajarannya Bang ya. Pelajaran penting apa yang Abang dapat dari dunia fasilitator di RB ini yang masih kepake sampai sekarang di pekerjaan atau memang di kehidupan Abang deh sebagai pengusaha gitu. Karena pada dasarnya orang maksudnya bukan pada dasarnya orang pemalu ya, tapi maksudnya rata-rata orang Indonesia dididik untuk malu. Ngomong apa? Malu-maluin. Gak pemalu, malu-maluin. Kalau itu mah wajar. Kalau itu mah iya. Jadi memang sampai dulu nih ada di cerita lagi nih. Mundur lagi. Sampai dulu ada salah satu aktivis dari PUM. Mana tahu PUM? Nggak tahu. Organisasi dari Belanda. Itu yang kayak dia kayak human development sih. Jadi kayak buat mengembangkan minat, bakat dan termasuk bisnis. Itu ada dari PUM.
Itu teh pas orang ngobrol ya sama si bapak itu, dia pengusaha udah tua banget, umur 70-an apa ya? Tapi masih orang kita gitu. No, orang Belanda. Orang Belanda. Orang Belanda. Oh. Orang Belanda. Terus dia ngomong gini, eh pakai bahasa sana ya gitu. Orang nggak bisa nyontoin lagi, lupa soalnya caranya. Soalnya nggak lancar bahasa Inggris. Tapi lo ngerti? Ngerti lah. Oh, Ngerti. kan bahasa sana. Nah, iya bahasa sana. Gue kira bahasa Belanda, bahasa Inggris. Inggris. Oh iya iya Bahasa Inggris, iya. Bahasa Inggris. Ya. Intinya gini, kayak kenapa ya orang Indonesia tuh terlalu pemalu? Kepentok di situ mungkin ya mereka lihatnya itu. Jadi kalau ada apa-apa, setiap orang yang mau tanya, kenapa nggak bisa segamblang itu, gitu kan? Ke dia ya. Yeah. Orang mau tanya ke dia gitu. Come on, don't be shy. Selalu itu yang dia ucapin. Kembali lagi yang tadi gak enak mungkin bang. Bener, si nggak enakan itu. Gitu teh salah satu sifat yang kekurangan orang kita gitu. Dan itu teh berefek buat skill untuk jadi salesman. Dan pada dasarnya mah tetap aja yang namanya UMKM harus bisa salesmanship dulu. Soft skill yang paling penting. Skill yang paling penting buat orang sih itu ya. Oke. Lu ketemu orang aja kadang-kadang gemeter cuy. Ya nggak? Iya. Ketemu orang baru. Keringet dingin. Keringet dingin. Paling nggak keringet dingin. Kalau nggak ngos-ngosan. Iya benar. Itu tuh bener-bener yang salesmanship tuh bener-bener yang kayak itu yang harus paling pertama gitu. Kalau enggak, gimana mau ngomong? Gimana lu mau jualin sesuatu kalau lu ngomongnya nggak bisa? Oh iya sih, bener. Susah lo ngomong. Orang ini orang ini mah susah buat ngomong. Halo Pak, apa kabar? Geli ya. Geli. Enggak nyangkut di sini. Nyangkut ya. Oh iya. Jadi kalau udah tahu nih misalkan mau nyapa atau gimana, itu teh agak susah dan itu benar-benar kayak skill paling pertama yang harus dipelajari. Tapi mungkin di beberapa skenario atau beberapa kejadian kita yang udah biasa ngomong atau ini mungkin agak merasa canggung atau balik lagi ke setelan awal, gugup, gemetar, pernah ada rasa kayak gitu? Jelas itu mah. Padahal udah sering loh kita gitu. Contoh misalnya gue tuh waktu sambutan salah nama, bukan salah nama, lupa namanya. Langsung keringet dingin. Namanya siapa ya gitu kan. Tapi kadang mungkin itu mah biasa ya gitu. Biasa sebenarnya kesalahan-kesalahan itu teh masih bisa kayak mereka terima gitu. Cuman kan ke kitanya kayak enak. Lebih ke mental kitanya gitu. Kena kan pasti. Iya. Siapa ya? Kayak gitu. Iya benar. Padahal kita tuh sebenarnya kayak connecting people kan. Nokia dong. I telepon tuh non. What in your hand? In your hand ya udah. Ya maksudnya teh harusnya kan tujuannya kita kan connecting people. Harusnya teh hal-hal yang nggak enakan kayak gitu-gitu teh buang aja gitu. Nah itu teh kan skill UMKM yang pertama teh menawarkan barangnya ya. Dia bisa produksi nih, bikin sale pisang lah kasarnya. Sale pisang ngejualnya kemana nih kalau misalkan dia nggak harus usaha sendiri selain channel yang dipakai gitu, yang pastinya nggak berhenti di tempat oleh-oleh. Kita harus explore lagi bang, itu kan pada intinya gitu kan. Ketika si nitipin itu kan tetap harus ada punten bade nawiskeun ieu tah Manawi gitu. Itu kan ayam meureun aya gitunya. Kata-kata kojo. Ayam meureun. Tapi pada akhirnya kita mau nggak mau harus kayak gitu ya bang ya. Harus berani, harus ya di share kita kuat, mentality kita juga harus ya terbentuk lah gitu kan. Walaupun ya by proses semuanya juga kan belajar ya bang ya. Tetap belajar. Ya itu. Apalagi public speaking dan lain-lain itu kan itu public speaking itu kayak udah step yang selanjutnya lah. Tapi gimana cara kamu menjual itu tuh lebih berat gitu. Nyapa juga susah tuh. Mau gimana? Gitu. Iya itu nih. Oke, mungkin kalau
secara tidak langsung mungkin abang keluar 2022, sekarang 2025, 3 tahun yang lalu ya mungkin ya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, pungkas 3 tahun yang lalu, mau OTW 3 lah ya. Nah mungkin kalau berbicara UMKM Soreang itu mungkin kayak teman lama ya bang ya, teman lama atau sohib lama. Mungkin abang bakal bilang apa pas ketemu lagi sama mereka? Misal contoh, ibu masih jualan ya, atau wih sekarang udah bisa ekspor nih alhamdulillah, atau misalnya mau bilang apa coba kira-kira, boleh disampaikan. Mau bilang apa kalau sama teman lama ya, apa kabar nih? Ada ini. Nah, tutup. Rame pisan itu. Udah tutuplah podcastnya. Ya, tetap kalau ketemu sama UMKM yang memang dulu sering komunikasi atau sering interaksi mah, hal pertama yang dilakuin pasti obrolan pertamanya, gimana bisnisnya Bu? Gimana bisnisnya Kang? Oh ke sana. Gimana bisnisnya Kang? Gimana bisnisnya? Perkembangannya gimana? Ada kesulitan apa? Pasti pertanyaan pertamanya itu. Habis itu kita biasanya ngobrol sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya karena yang namanya usaha mah banyak ngobrolnya daripada jualannya. Apalagi sekarang abang sesama pengusaha ya, mungkin apa yang bisa kita curahin, kita bisa bantu. Mungkin di luar abang udah jadi nggak fasilitator lagi ya, apa salahnya ya kita berbagi manfaat mungkin. Jadi dari ngobrol itu sebenarnya ya banyak hal nih, bisa jadi link kemana-mana. Kembali lagi si salesmanship sama link sama komunikasi, udah 3 itu balik lagi. Dan kita mah nggak pernah tahu siapa bawa rezeki apa. Iya sih Gitu. Paling seru mah itu. Siapapun bisa jadi wasilah ya. Bisa. Bahasanya wasilah, gue nggak tahu. Tuh, wah, salah. Hatur nuhun Pak Yai. Gitu. Pak Yai. Podcast. Oke. Mungkin setelah abang, mungkin dalam kutip jadi mantan ya. Mantan Covid. Gimana pendapatmu soal UMKM di era sekarang yang mungkin kita masuk ke era AI gitu kan, dan era TikTok ataupun affiliate gitu kan. Nah mungkin menurut abang, apakah kita bisa condong lebih mudah berkembang atau justru bikin bingung sama tren ini? Ini berarti dari sisi si UMKM-nya atau dari sisi fasilitator? Ya dua dong. Dua dong. Badan aja gede masa satu. Dua dong. Oke. Kalau tentang AI dan lain-lain ini sebenarnya harus banyak eksplorasi. Harus banyak eksplorasi. Edit. No. Damang Pak. Alhamdulillah sehat. Wow, udah. Keren. Ulang ya berarti. Oke. Mungkin setelah abang dalam hal ini menjadi mantan ya, dalam tanda kutip, mantan yang terindah mungkin ya. Gimana mungkin pandangan lo nih, khususnya untuk UMKM, baik secara fasilitator ataupun abang sebagai pengusaha sendiri melihat era AI dan TikTok kita AI sekarang media. Ya AI dan sosial media, karena memang TikTok itu sosial media yang menjadi bekerja sama dengan platform e-commerce tentunya gitu kan, dan dia membuka affiliate dan itu diikuti mungkin ya dengan e-commerce lain gitu kan. Betul. Baik itu Meta, Google pun sekarang udah ada geliat-geliatnya mungkin ya. Nah, menurut abang lihat ini usaha mereka itu bisa lebih mudah berkembang atau lebih cepat cuan, atau justru makin bingung sama tren yang memang berjalan cepat? Kembali lagi ke dasar perusahaannya ya. Kalau orang sih lihatnya gitu. Kalau misalnya memang si person atau si perusahaannya ini memang ngikutin banget
AI, terus gimana dia ngulik prompt dan lain-lain, itu sih bakalan bisa jadi lebih cepat dan lebih efisien sebenarnya. Kita nyari kalau orang sih pendapatnya kalau masalah AI ini lebih ke efisiensinya. Sebagai UMKM atau sebagai pengusaha, lu nggak harus bayar beberapa orang dengan ini penggantinya bisa dipakai sama AI gitu. Maksudnya lu pakai AI, lu bisa ngegantiin tugas beberapa orang. Walaupun tidak sesempurna itu, tetap ada apa ya? Ya ini nggak alami gitu. Kayak misalnya orang baju pakai model, itu kita tetap ngebedain. Oh si ini pakai AI. Oh ini foto asli. Udah orisinal ya. Iya. Jadi nggak originalitasnya yang kalau produknya original nih, tapi produksi untuk marketing kit lah bisa dibilang. Itu jadi kayak kumahanya. Tapi kalau ngebantu pasti ngebantu banget ya. Ngebantu banget dan efisien jadinya. Perusahaannya jauh lebih efisien. Ya, justru kita itu bukan kalah dengan AI, justru kita akan kalah dengan pengguna AI. Betul. Kalau lu sekarang nggak pakai AI ya udah tenggelam. Iya, ya tetap aja kembali lagi ke masa orang-orang dulu adaptasi kayak gimana. Bedanya sekarang adaptasinya jauh lebih cepat. Itu aja. Ya. Kayak dulu tuh kayak patokannya tahun 2012-an kayak kalau orang lihat pengusaha-pengusaha yang bareng satu komunitas sama orang, mereka rata-rata butuh waktu 2 tahun untuk dari nol sampai growth ke angka yang mereka mereka mau. Katakanlah gini, dari 0 sampai 50 juta sebulan, katakanlah gitu ya. Dulu mereka cuma butuh 2 tahun. Sekarang bisa hitungan bulan nih. Iya sih. Harusnya kayak gitu. Gila Mi. Wah, parah banget. Keren sih. Karena terus bocah-bocah kayak umur-umur, maaf ya bukan ini ya, kayak anak-anak SD. Terus sekarang udah mulai usaha. Dan laku. Dan minimal nge-affiliate lah ya. Nge-affiliate paling enggak. Gitu. Minimal dia nggak punya barang tapi dia istilahnya berani tampil depan kamera, video. Dia gitu. Pelajarin product knowledge-nya. Betul. Dia ini bikin konten, ada yang check out, kebagian juga kan. Kebagian juga. Pada intinya. Dan nggak kecil loh. Iya. Gede loh. Gede. Mereka tuh adalah beberapa konten kreator yang orang follow ya. Iya. Masih bocil, anak SD kelas 6. Tapi pendapatannya 20 juta, 30 juta. Kadang-kadang gimana ya? 1-0 kalah. Umurnya mereka 1/5 umur saya. Atau misalnya 1/3 umur saya gitu, tapi mereka udah jauh lari ke depan. Ya karena mereka ngulik, ya emang udah zamannya ya. Maksudnya kayak ya memang dari dulu iya ada teknologi, cuman mereka jauh lebih cepat untuk bisa adaptasi sama teknologi. Tapi gini loh Bang, kita punya website penunjang untuk UMKM ya khususnya gitu kan, RB dalam hal ini namanya AI UMK Digital, yang dimana UMKM bisa pakai si platform itu untuk membuat website free, walaupun domainnya masih ada dengan domain kita, cuman untuk slash-nya atau underscore-nya kesananya bisa pakai nama mereka, gitu. Linknya di sini ya? Iya, linknya di sini. Nanti kita bakal pelatihan untuk tentang platform ini. Tapi kalau menurut saya ya itu work sih, bagus. Soalnya di fitur-fiturnya kita bisa bikin website, walaupun ya istilahnya cuman ketika kita bikin kompro itu PDF, kita bisa nempelin profil perusahaan kita itu di situ. Betul. Itu kan produk, achievement segala macam, dan pada akhirnya landing page. Istilahnya mau di landing page-nya kemana nih? Misalnya ke WA ataupun e-commerce-nya gitu kan, Shopee, Tokopedia, TikTok ataupun Pade UMKM itu bisa di sana. Dan untuk UI-nya itu kalau menurut saya harusnya gampang sih. Bisa diakses dan memang gratis walaupun ada batas kuota pemakaian dalam satu harinya gitu kan. Gitu. Tapi paling enggak kan itu ngebantu banget ya buat teman-teman UMKM yang mau pakai. Mudah-mudahan ngebantu, dan nanti kayaknya lu juga harus coba. Oke. Kan bisa bikin website, terus bikin gambar walaupun dengan gambar kita gitu kan, bisa dikembangin di produk kita gitu kan.
Terus bisa bikin juga modul, mau itu modul pembelajaran ataupun modul-modul yang memang dibutuhkan oleh UMKM gitu. Oh, jadi si websitenya ada modulnya di situ. Ya, juga? enggak, maksudnya bikin modul. Misalnya bikin. modul, misalnya nih, Ngejual maksudnya? enggak, Oh, ya enggak jual, ya misalnya bikin lah ya macam chat GPT gitu kan, DeepSeek kayak gitu kan, tolong bikinin modul. Nah, itu di situ juga bisa bikin modul gitu kan. Dan tools riset gitu ada? tools riset juga ada. Ya walaupun masih dengan tahap development, tapi pas Ya. kemarin TOT juga kalau menurut gue sih ya udah oke. udah oke lah. Udah bisa Udah pede. Udah bisa dipakai. Bahkan ya besok gue bakal pelatihan itu Wih, keren. sama Keren. UMKM. Dicobain kan, guys. dicobain biasalah soft selling sedikit. Ini mah hard selling atau Mi? Ya kan Diselipin add-on. add-on, ada iklan, Iklan. apa-apa lah ya, kan kita lagi bahas AI. Nggak apa. Oke. Itu mungkin ya, makasih Bang untuk insight-nya. Nah, balik lagi ke podcast. Mungkin sebagai notabene Abang senior gue ya. Wah, kagak ada senior apaan? Udah cabut, ya Allah. Sepuh dulu ya, gitu kan. Takut lu sama cincinnya nih, coba liatin cincinnya. Iya. Oke. Kira-kira wejangan apa yang wejangan bakal lu kasih buat kita gitu kan, fasilitator. Nah, apakah nasihat bijak ataupun justru warning keras biar siap mental? Kasih keras. Kasih keras gimana Mi maksudnya? Iya, Paham. Maksud gua gini lah. Yang mah jadi fasilitator berat. Kalau orang lihatnya dari zaman orang dan sekarang transisinya dan banyak banget. Yang kedua tugasnya banyak banget. Mungkin kalau sekarang gue jadi fasilitator belum tentu kuat. Oh, masa tugas kantornya, tapi untuk pengembangan UMKM-nya hayu. Bareng-bareng ya, gitu mah. Kayak gitu. Kalau misalkan si fasilitatornya terus berjalan ngejar target sih, oke banget. Buat gue kayak sekarang, gue nggak bisa ngasih keras nih, karena emang tugas lu udah berat sekarang. Intinya gitu. Jadi gue nggak bisa ngasih keras. Ya intinya mah jangan manja sih. Mau panas, hujan, mau kayak gimana pun, kalau emang harus jalan, kunjungan, nggak zaman dulu mah gitu. Iya. Ya gue juga dulu waktu masih jadi fasilitator di Soreang, ya motor gue tenggelam di Kopo, sama aja, tetap harus jalan mau gimana. Selama motor masih jalan, gas. Gas ya. Gitu. Kalau motor masih jalan harus digas. Gitu. Itu aja sih. Jadi ketika kita sign kontrak itu udah sepaket sama resikonya ya. Betul, harus dong. Itu mah udah harus. Mau jadi apapun sebenarnya mah, nggak cuma jadi fasilitator. Tapi lulus fasilitator harus jadi pengusaha. Harusnya. Garis lurusnya gitu. Harusnya. Nah, kan balik lagi mentalnya gimana. Anjir. Kok bawa mental sih? Biar kesindir Helmi. Ada skill yang bisa dia jual tapi belum dia jual sampai saat ini. Ya, ngerucut nih. Kalau lu lihat gua gitu kan, Helmi gitu kan. Seperti apa sih? Sebutkan sebagai fasilitator dan sebagai teman. Nggak ada tulisannya di situ. Ada. Oh, ada. Lihat, makanya kacamata benerin. Oh iya bener. Sebagai apa? Sebagai teman fasilitator dan sebagai teman. Sebagai fasilitator, Hermi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Maksud orang mah. Gombal. Itu Helmi teh, kumahanya Mi? Sebagai fasilitator sebenarnya mah saya nggak tahu nilainya Helmi berapa, intinya mah gitu. Tapi katanya teh udah KPI-nya udah 100%. Oh gitu. enggak, belum. Gitu. Kirain teh udah. Belum. Jadi obrolannya kurang udah 100%. Enggak, Bang. Gitu. Enggak. Pede gua. Teman-teman yang udah 100% mah gue enggak. Nah, ya mudah-mudahan 100%, ya kan? Amin. Terus sebagai teman, Helmi orangnya baik, mau antar jemput saya dari rumah ke sini ke rumah. Gitu. Helmi punya drone teman-teman. Tapi itu aja sih. Helmi teh kurang satu. Dia punya skill tapi itu yang nggak dia jual, itu aja.
Kemarin nambah skill satu lagi. Apa Nggak tuh? tahu udah dijual apa belum. Apa tuh? Lu udah jadi roaster, udah dijual apa belum kopi lu? Oh, udah dong. Oh udah. Namanya apa Udah spesialtinya dong. nih? Enggak. Itu rahasia. Lihat dengerin. Enggak nggak mau ngasih tahu. Gimana? Coba sok. Soalnya mesin roasting di sini silahkan pakai sama UMKM itu gratis gitu kan. Kalau ngomong jualan kan beda lagi, itu usaha orang gitu kan, dan nama usahanya kan belum ada. Karena itu kembali lagi kita ngobrol A sampai Z sama UKM itu ternyata banyak takutnya bang gitu. Lemah. Helmi lemah. Bisa jadi konsultan, tidak bisa berjualan. Buat apa? Shit man. Mulai mengerucut. Shit man. Jadi banyak. Katanya gak bakal kasih keras. Jadi banyak hal yang nyangkut di Helmi sebenarnya. Jadi ya itu banyak skill yang bisa dijual, tapi dia tidak menjual. Dah. Padahal sekarang teh banyak produk digital. Balik lagi nih Mi, ngomongin tren ya. Nah, banyak produk digital yang menjual skill orang-orangnya. Ya, dah. Kelas konsultasi hukum. Aku jadi ke hukum sih. Kan anak hukum. Ya, next. Skip. Yang lain teman-temannya udah ketawa tuh. Nah, kalau rumah BUMN diibaratkan mantan nih, Bang. Aduh, Abang. mantan dewa. Entar dulu, ada kalimat selain mantan nggak? Kayaknya terlalu romantis. Oh, gitu. Oh, enggak. Terus lanjut. Abang masih pengen balikan, temenan aja, atau cukup disimpan di highlight story Instagram? Dan momen apa mungkin yang paling memorable sama mantan kamu itu? Disclaimer sama RB ya, bukan sama mantan saya ya. Disclaimer Sosis, nyanyi Sule, nyanyi si Sule mah gitu dah. Kalau ditanyanya gitu, Mi, saya tuh pengennya berpartner sebenarnya sama RB. Yang dekat dulu aja ya. Yang dekat dulu aja, yang belum ngundang saya podcast tuh. Dia yang dekat. Ya kan, ya itu dulu, itu dulu, yang terdekat dulu. Jadi apalah gitu, mau pelatihan saya yang ngajar. Kalau saya mumpuni ya, saya yang ngajar. Gitu. Aing nggak usah diundang, nggak apa-apa. Itu Mi. Jadi seneng diajak podcast sama RB. Oh, senang sama RB Soreang ya, sama Soreang. Senang. Oh, gitu. Yang lain belum. Yang deket rumah saya tuh belum. Oh gitu. Jadi harapannya? Nggak ada harapan sebenarnya, mah sok aja. Nggak ada. Kayak gitu. Nah. Mbak Febri dengerin. disebut namanya. Nah, udah gitu. Ya kalau berpartner oke, dijadiin highlight story Instagram enggak, karena dulu nggak ada dokumentasinya. Terus buat apa ya? Purba banget. Pas gue lihat ini kok apa gitu kan kegiatannya gitu. Kagak ada. Terus Instagram yang dulu kemana? Nah justru gue mau minta, ada nggak? Udah gue kasih. Sama? Lu? Enggak, kagak ada. Instagram yang dulu itu yang, waduh Yang RKB. jangan dibahas, jangan. Oh, jangan. Abad kekosongan. Abad kekosongan yang mengerikan itu. Maksudnya kita buka lembaran baru lah ya. Bikin aja lah, gampang lah. Udah, emang nggak follow Instagramnya? Follow dong Instagramnya. Follow? Masa? Follow. Follow, lo lihat kayak gimana ya? Oke, gue lihat ya kegiatannya sekarang kayak gimana gitu. Nanti paling jadi protes, saya komen. Oh gitu. Nah, Kiyomi. Nah, salah satu komen yang paling enak cuman satu. Kenapa kayak gini Helmi? Nah, kan katanya senior. Sepuh, ampun. Mohon. Sepuh, ampun. Nah, kira-kira ada salah nggak buat tim RB Pusat? Oke. Kan itu. Karena banyak yang udah ganti. Ya nggak apa-apa. Dan nggak ketemu. Buat kemana ke sana? Iya, ke sana. Boleh. Buat yang masih di sana itu siapa, Mi? Yang masih di zaman orang dulu, Lutfan masih. Ada Bang Lutfan, ada Talita, ada Bariska. Ada Mbak Rizka. Halo, apa kabar? Ada Rio gitu kan. Yang lain saya nggak ketemu.
Ya, Apa? salam buat Pak Adrian, apa kabar Bapak? Saya Deski, Pak. Itu terus buat Lutpan sama Talita geus tong hese-hese nyen tugas teh. Nah, can move on ya. Can move on baheula hese pisan asli. Mudag diudag-udag gitu. Buat Talita tolong ya Talita. Apa ya? Tolong apa ya? Mariska, halo Mariska. Udah gitu aja kalau Mariska mah. Semoga sehat selalu ya. Iya, pastinya semoga sehat itulah. selalu Mariska. Oke. Gitu. Ongkos-ongkos jangan lupa dilaporin ke Mariska. Oke. Gitu aja. Kalau dari saya mah buat tim RB Pusat, semoga makin sukses, makin jaya, Amin. semakin lancar RB-nya, semakin besar dan bermanfaat. Kayak gitu. Oke. Yang seriusnya itu, yang tadi mah yang heureuy. Oh iya. Udah nih, Udah. gini-gini aja podcastnya. Udah pulang. Udah ya, pulang. Gua mau pulang ke Magelang dulu. Oke. Bye-bye. Oke, pastinya udah makasih banget ya Bang ya. Siap, Udah nih. datang, semoga sehat selalu. Salam dari gue untuk keluarga di rumah. Siap. Dan mungkin begitu aja obrolan kita pagi ini. Hari ini bareng mantan fasilitator Rumah BUMN Soreang. Dulu namanya Rumah BUMN Soreang. Kadang lucu ya, perjalanan waktu itu bisa bawa ke tempat yang beda ya, tempat ini. Tapi semangatnya masih sama. Semangat bantu UMKM tumbuh, walaupun sekarang mungkin dengan cara yang berbeda ya Bang. Betul. Dari ruang pelatihan sampai podcast ini, kita sadar satu hal. Smart Fasilitator itu nggak pernah benar-benar berhenti. Dia cuman pindah tempat ya Bang ya. Bener. Gitu, pindah tempat, tapi orientasinya tetap sama. Ya. Gitu kan, dari meja laporan ke hati para pelaku UMKM yang pernah dibimbing. Asik, cuak. Cuan. Semoga hari ini bisa jadi pengingat buat kita bahwa setiap langkah kecil, entah itu bantu satu UMKM atau kasih semangat, itu punya dampak yang gede banget. Amin ya Bang ya. Amin, amin, amin. Oke, mungkin sekian dari kami hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Podcast People on Discussion at Rumah BUMN Banjaran Soreang. Oh. See you.